Saya percaya kita semua haus lapar firman Tuhan. Katakan, siapa yang haus lapar, dia akan dipuaskan. Berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Haleluya. Dan pagi ini mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan yang saya yakin percaya dapat terus memberikan makanan bagi kerohanian kita. 2 minggu yang lalu saya membawa kita untuk satu tema, yaitu IDS. Masih ingat lagi? IDS. Intensity of our desire for God. More of God. The desperation of our soul yang menginginkan Dia. Dan juga the seriousness of our relationship yang kita mau bangunkan dengan Tuhan kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setiap orang yang begitu haus lapar akan Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan dia. Bagaimana dengan kita? Anda rindu terus serius dengan Tuhan? Ada amin? Serius dalam hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam keadaan yang mencabar ini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak ada yang dapat memberikan kepuasan ataupun satu penghiburan kepada kita selain daripada kita memiliki satu hubungan yang akrab intim dengan Tuhan. Hidup yang Tuhan berikan dengan kita, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak hanya sekedar hidup di dalam kehidupan itu, tetapi Dia juga siap untuk menolong kita, memampukan kita dalam kehidupan itu, dan kita hidup di dalamnya senantiasa di dalam kemenangan. Katakan kemenangan. Nah, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan bagaimana kita dapat mengalami ataupun hidup dalam kemenangan itu terus. Mari kita perhatikan dalam firman Tuhan Keluaran bab yang ke-30 ayat 22 sampai 25. Yang mana nantinya saya akan berikan tema, yaitu berjalan dalam urapan. It is the anointing of God, the presence of the Holy Spirit, yang memampukan kita mengalami kemenangan di dalam kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, mari kita perhatikan dalam petikan firman Tuhan ini, di mana Tuhan memberikan arahan kepada Musa untuk mempersiapkan minyak urapan, supaya nantinya setiap peralatan perkakas di dalam rumah Tuhan itu diurapi dengan minyak. Jadi mari kita perhatikan dulu firman Tuhan ini. Saya minta supaya Jewel, Kajau untuk membaca petikan firman Tuhan ini untuk kita. Dipersilakan. 2, 3, okay. Keluaran 30 ayat 22 hingga 25. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 shikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 shikal, dan tebu yang baik 250 shikal, dan kayu teja 500 shikal, ditimbang menurut shikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Terima kasih, mari kita berdoa dulu. Mohon supaya Roh Kudus Tuhan yang menjadi penasihat ataupun pengajar bagi kita pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu. Kami berterima kasih karena Engkau memberikan kehidupan, keselamatan kepada kami, dan juga pertolongan bagi kami, supaya kami dapat menghidupi kehidupan yang Kau berikan, dan juga memampukan kami melakukan tugas-tugas yang Kau percayakan sebagai anak-Mu di dalam kerajaan-Mu, memerintah Tuhan di dalam kerajaan-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan bawa kami untuk mengerti firman-Mu, bagaimana Tuhan minyak urapan ini dipersiapkan sehingga Tuhan, minyak urapan itu Tuhan yang mana digunakan untuk menguduskan setiap perkakas peralatan di dalam rumah-Mu, sehingga semuanya Tuhan dikuduskan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Demikian juga dengan kehidupan kami. Terima kasih atas pernyataan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita katakan amin.
Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, minyak urapan di dalam perjanjian lama itu adalah gambaran Roh Kudus, yang mana juga di dalam perjanjian baru kita lihat bahwa Roh Kudus itu sudah dimanifestasikan. Di mana-mana ada pengasingan, pengudusan ataupun pengkhususan sesuatu peralatan ataupun perkakas yang akan digunakan pakai untuk rumah Tuhan. Kalau kita lihat di situ, Tuhan mengingatkan kepada Musa ini waktu mula membangun tabernakel ataupun kemah suci itu, di mana perkakas semua peralatan dalam rumah Tuhan itu harus diurapi dengan minyak. Jadi di sini Tuhan memberitahu kepada Musa supaya mempersiapkan minyak urapan yang akan digunakan untuk mengurapi setiap peralatan-peralatan di dalam rumah Tuhan. Nah, when a person is anointed, he is said to be set aside, diasingkan ataupun dikhususkan. Atau dalam kata lain, he is empowered for a special or specific task. Bila seseorang itu diurapi, dalam arti kata he is being set aside, dia sedang diasingkan ataupun dikhususkan untuk sesuatu pelayanan ataupun tugas. Ya, itu dalam perjanjian lama ya, selalunya apabila seseorang itu diangkat, contohnya kita lihat ada raja yang mau diangkat, dia harus diurapi dengan minyak sebagai tanda lambang bahwa dia ini sedang dikhususkan untuk satu tugas, begitu. Dan juga, nah dalam kata lain, dia telah diberi kuasa. He is given the authority and power, ya, authority and power untuk melakukan sesuatu tugas. Yang seterusnya itu adalah itu adalah manusia, kalau benda lagi. Nah, when something or certain instrument are anointed, that particular instrument are being set aside for specific purpose, untuk tujuan khusus. Nah, itu yang Tuhan beritahu kepada Musa supaya nantinya perkakas semua peralatan dalam bait suci itu, kemah suci itu diurapi dengan minyak. Haleluya. Nah, kita semua juga seringkali kalau kita berdoa, kita suka berdoa minta supaya Tuhan mengurapi dan memakai kehidupan kita. Setuju? Siapa yang mau diurapi Tuhan pada pagi hari ini? Coba lihat tangan Anda. Haleluya. Ya, mau dipakai Tuhan. Ada yang tidak angkat tangan? Masih berpeluk tubuh, tidak mau dipakai Tuhan. Nah, setiap kita ini adalah rumah Tuhan. Kita ini adalah ya juga kemah suci Tuhan. Haleluya. Kita ini adalah perkakas Tuhan yang akan dipakai guna untuk kemuliaan baginya. Dan Tuhan mau supaya perkakas seperti mana dia arahkan kepada Musa ini, supaya semua peralatan perkakas yang ada di rumah Tuhan ini diurapi dengan minyak. Nah, tadi ditanya kepada kita siapa yang mau diurapi? Kita semua mau. Tapi tahukah saudara bahwa diurapi itu ya senang saja, kita ya sepertinya senang saja. Tapi kita akan lihat inti essence daripada minyak urapan ini, bagaimana ia dipersiapkan, tidak sembarangan. Dikatakan tadi dalam pembacaan kita, rempah-rempah itu adalah selected, dipilih untuk dicampurkan sehingga menjadi minyak urapan. Yang kita baca sebentar tadi ada 5, at least 5 jenis rempah yang dicampurkan menjadi minyak urapan itu. Nah, ini yang kita mau belajar pada pagi hari ini untuk mengerti bagaimana kita dapat berjalan di dalam urapan Tuhan itu dan maintain urapan itu dalam kita, bahkan makin mantap lagi, bahkan makin meningkat lagi di dalam kita berjalan dengan urapan Tuhan itu. Haleluya. Siap sudah untuk menyelami, untuk mengenal apa fungsi rempah-rempah ini ataupun signifikan rempah-rempah ini. Ini bukan sembarang rempah. Ya, bukan yang suka ya kita ambil dari negeri ini, negara sana, atau sesuka kita untuk digabungkan untuk menjadi satu rempah. Tetapi secara spesifik Tuhan menyatakan kepada Musa
supaya gabungkan, campurkan rempah ini menjadi minyak urapan. Mari kita perhatikan. Nah, kita lihat di situ. Yang pertama dikatakan minyak mur. Ya, saya tidak akan kaitkan dengan berapa jumlahnya, tapi signifikan ataupun signifikan esen rempah ini yang mau saya sampaikan. Intinya apa yang kenapa dia memilihkan minyak itu. Nah, yang pertama yaitu mur. Mur itu dia punya it's a purity agent. Getahnya itu adalah membawa satu kemurnian di dalam di mana dia ditempatkan. So, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kehidupan kita yang mau berjalan di dalam urapan Tuhan ini, saudara kita tidak dapat lari daripada kehidupan yang hidup dengan kesucian. Katakan kesucian. Sedikit saja. Kesucian. Holiness. Kekudusan. Jadi salah satu rempah yang dimasukkan jadi inti minyak urapan itu adalah mur. Katakan mur. Hayati pulang nanti baca belajar lebih dalam lagi tentang minyak mur. Waktu Yesus dilahirkan, orang Majus membawa salah satu hadiah mereka apa? Minyak mur. Katakan mur. Nah, begitu sedikit orang Arab sebut ya. Okay. Minyak mur, it is a purity agent. Ia membawa pengudusan. Hidup kita sebagai seorang yang mau berjalan di dalam pengurapan Tuhan ini, yang mau dipakai Tuhan ini, saudara kita tidak boleh hidup sesuka hati kita. Kita perlu menghidupi kehidupan yang mana yang Tuhan kehendaki. Amin. Yaitu kekudusan. Kekudusan. Katakan sekali lagi kekudusan. Live a life of purity. Kekudusan, Efesus bab yang ke-5 ayat 1 dan 4. Membicarakan bagaimana seorang anak Tuhan seharusnya bagaimana kehidupannya. Mari saya minta supaya Dr. Bram boleh tolong baca. Efesus bab yang ke-5 ayat 1 sampai 4. Kita lihat di situ sebagai anak Tuhan. Silakan. Efesus 5 ayat 1 hingga 4. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan jangan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Di dalam ayat ini mengatakan hidup sebagai anak terang, kita yang percaya kepada Tuhan, yang bergerak. Nah, setiap anak Tuhan ini tidak boleh katakan, saya tidak mau urapan Tuhan. Nah, setiap kita yang menjadi anak-anak terang ataupun anak Tuhan ini, kita adalah orang yang berjalan di dalam urapan Tuhan. Amin. Yang berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan. Jadi kehidupan seorang yang hidup, yang berjalan di dalam urapan Tuhan ini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan mengingatkan supaya kita tidak mengikuti cara kehidupan kita yang lama. Bahkan di dalam kata-kata ataupun perkataan yang kita ucapkan. Sebagai seorang yang memang mengerti bahwa dia telah dikuduskan ataupun diasingkan, dikhususkan untuk Tuhan, jadi saluran Tuhan, bahkan penyambung lidah Tuhan. Kata-kata yang keluar dari mulut kita tidak boleh sembrono. Tidak boleh sesuka hati kita lontarkan keluar. Tuhan mengingatkan supaya kata-kata kita itu juga harus kata-kata yang sudah selected. Ya, karena apa? Karena apa yang kita sampaikan ada kuasa di dalamnya daripada perkataan kita. Maupun di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam kita berjalan di dalam urapan Tuhan ini, there is only one way that we can have that
holy life ataupun purity of everything in us that is through the work of the Holy Spirit. Ada amin? Roh Kudus Tuhan, karena pengurapan itu saya katakan tadi itu adalah manifestasi Roh Kudus yang dimanifestasikan dalam kehidupan kita. Kita perlu mengizinkan mur Tuhan itu memurnikan kita senantiasa di dalam kehidupan kita. Day by day. As we are renewed, as we allow mur ini menguasai kehidupan kita, memurnikan kita. Lama-kelamaan kita yang dahulunya suka menyenangkan kedagingan kita. Pada waktu kita mau berjalan di dalam urapan Tuhan, mau bergerak dan kekal di dalam urapan Tuhan, mau dipakai Tuhan, saudara, kita perlu mengizinkan mur Tuhan ini menguasai kehidupan kita. Memurnikan sehingga hati kita yang dahulunya hanya mau menyenangkan kedagingan, memuaskan kedagingan kita, yang hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi pada pagi hari ini, inti ataupun rempah yang pertama apa tadi? Mur. Katakan mur. Inti yang pertama, minyak urapan ini adalah mur. Jadi kita tidak membiarkan perkataan yang sembrono, sembarangan keluar dari mulut kita. Kita perhatikan dengan baik-baik sebelum kita mengucapkan kata-kata. Even when we joke, that time as set aside pribadi yang telah diasingkan untuk Tuhan. Dalam gurauan kita juga, kita tidak boleh bergurau seperti orang yang tidak ada Tuhan di dalam dia. Kata-kata yang kosong di situ. Karena sebagai seorang yang mengerti bahwa dia berjalan dalam urapan Tuhan, kehidupan Tuhan, segala kata-katanya itu selalunya kesempatan digunakan untuk membangun orang. Haleluya. Berikan tepukan untuk Tuhan. Are you ready for that? Siap untuk bergerak jadi saluran Tuhan yang hanya akan membawa kebaikan kepada orang lain melalui kata kita. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita lihat kehidupan yang dikuduskan ini, yang disucikan ini. Ada seorang pemimpin dalam perjanjian lama itu, Samson. Dia sudah dikuduskan, dia dikhususkan untuk menjadi seorang yang akan Tuhan pakai menjadi pemimpin bagi Israel. Namun dia memandang rendah pengkhususan Tuhan bagi kehidupannya. Tuhan katakan kamu tidak boleh menyentuh najis. Sesuatu yang kira najis. Suatu ketika dia membunuh seekor singa. Dan dibiarkan mati di situ. Dan ada apa yang buah honey itu, madu itu. Bisa. Dia bersarang di situ dan mengeluarkan madu di dalam bangkai. Suatu hari dia lewati tempat itu, dia pergi ambil itu madu dan dia makan. Itu dia memandang rendah apa yang telah Tuhan beritahukan tentang kehidupannya. Dia menajiskan diri, tidak heran, tidak lama kemudian dia jatuh di dalam dosa. Dia tidak memperhatikan dengan dalam kehidupannya yang dikhususkan untuk Tuhan. If you want to see that you will grow in the anointing of God, perhatikan dengan baik bagaimana kita menghidupi kehidupan kita pada hari ini. Amin. Tuhan siap memakai setiap kita. Tapi sejauh mana kita mempersiapkan diri kita, ini aku Tuhan. Dan engkau tidak membiarkan dirimu dinajiskan. Karena engkau memandang serius dan menghargai, menghormati pengkhususan Tuhan di dalam kehidupan Anda. So yang pertama, mur. Yang membawa satu pengudusan so that you can live a life of purity because you live a life that is in alignment with the Holy Spirit. Yang kedua, yaitu cinnamon, kayu manis. Tahu kayu manis? Seringkali ini dimasukkan di dalam masakan. Masakan kan? Ada masuk ke kayu manis? Ada kan? Ada kan? Yang ibu-ibu yang masak? Pernah beli ke kayu manis? Ada kan? Kayu manis. Mana slide kita next? Yang kedua, yaitu cinnamon ataupun kayu manis. Namanya pun, mana slide kita jalan? Oh, sana ada. Nah, kayu ini namanya manis. Jadi sweet. Katakan sweet.
Sebagai seorang yang diurapi Tuhan, berjalan di dalam pengurapan Tuhan itu kehidupan kita selalunya membawa kemanisan. Haleluya. Katakan kemanisan. Kemanisan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, perhatikan dengan baik. A life of forgiving. Katakan a life of forgiving. Nah, sebagai seorang yang diurapi Tuhan, yang bergerak ataupun berjalan dalam pengurapan Tuhan ini, saudara, kita perlu hidup membawa kemanisan kepada setiap orang. Nah, kita akan lihat dalam satu petikan firman Tuhan, Kisah Para Rasul. Why we need always to bring, to maintain sweetness of God di dalam kehidupan kita. Dalam arti kata, kita tidak boleh membiarkan ada kepahitan, ada cemburu, ada ego, ada pertandingan yang tidak sehat di dalam diri kita. Karena ini akan membawa kerusuhan, perpecahan, permusuhan di dalam kehidupan kita. Seorang yang selalu dalam keadaan yang bermusuh, penuh dengan kepahitan, tidak dapat bergerak dengan urapan Tuhan itu dalam kehidupannya. Nah, di dalam cerita Kisah Para Rasul ini ada seorang bernama Simon. Dia ini seorang tukang ahli sihir sebelumnya, sebelum dia percaya Yesus. Waktu Filipus ya datang di tempat itu dan melayani, dan dia melihat bagaimana Tuhan memakai Filipus di situ. Dan dia lihat bagaimana dia mengusir setan-setan. Wow, karena sebelumnya Simon ini adalah cukup terkenal, populer di dalam bandar itu. Dan pada waktu Filipus ini datang, dia rasa tercabar. Dia rasa tercabar walaupun dia sudah percaya kepada Tuhan, tetapi wow, sekarang ini dia kurang populer. Sekarang ini sepertinya perhatian pergi kepada the new guys yang on the block, kira begitu. Jadi dia rasa tercabar. Dan pada suatu ketika lagi datang Petrus dan juga Yohanes ya, mereka datang ke tempat itu untuk berdoa. Dan pada waktu mereka berdoa, ada pengurapan Tuhan terjadi, orang speak in tongue, orang-orang mulai dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan lihat, wow, ada manifestasi Roh Kudus, dan dia mengingini itu. Dan dia katakan, hey, boleh bagi dengan saya, dia katakan. Dia mau beli, I want to buy it. Nah, waktu itu Petrus langsung berbicara kepada dia, tidak ada bahagian untukmu dalam hal ini. Di dalam hatinya itu ada apa? Ada kebusukan, ada kepahitan, ada kecemburuan. Jealousy, full of jealousy. You have no place in this. Kata hamba Tuhan ini kepada dia. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita yang mau bergerak dan dipakai Tuhan, kita tidak boleh menyimpan bitterness, cemburu, iri hati dalam kehidupan kita, bahkan ego di dalam diri kita. That's why rempah yang kedua itu adalah kayu manis. Our life should always bring the sweetness of God itu. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini, engkau mau mengalami Tuhan dan dipakai Tuhan lebih daripada sebelumnya. Di dalam keluarga Anda, di dalam tempat kerja Anda, dalam community Anda. Saudara, mari kita sama-sama belajar untuk menghidupi firman Tuhan ini, yaitu kita jadi kayu manis. Haleluya. Jadi kayu manis. Membawa kemanisan dimanapun kita berada. Apakah kita ini ditolak? Apakah kita ini difitnah? Apakah kita ini dikurangkan? Apakah kita ini, nah saudara, hidup Anda itu sepertinya tercabar. Jangan membiarkan rasa tercabar itu menyebabkan Anda mau berlawan, mau compete di situ. Ada amin? Biar di dalam semua yang terjadi, kita belajar untuk tetap mensyukuri Tuhan itu dalam kehidupan kita. Ada amin? Jangan membiarkan pertandingan, the competition. Contohnya ada 3 mereka yang menyanyi tadi itu. Mungkin Abraham, wah dia pimpin. Mungkin Adria katakan, "Hui, saya pun boleh nyanyi, bah." Dia rasa tercabar, nanti dia besarkan suara dia lebih daripada yang sepatutnya. Abraham yang yang worship leader, tetapi dia rasa tercabar. Saya mau suara saya lebih besar. Jadi apabila di dalam, walaupun mungkin tidak kelihatan, tetapi di dalam itu engkau saja yang tahu dan Tuhan tahu. Ya, that's why in anything you don't have to let people know. God knows what is in our heart. That's why di dalam kehidupan ini, apabila kita katakan Tuhan urapi saya,
Banyak di antara kita mau diurapi Tuhan, mau dipakai Tuhan. Tapi kalau kita membiarkan bitterness, jealousy, dengki dalam kehidupan kita, saudara yang sekalian dalam Tuhan, we cannot see the anointing of God itu dapat terlaksana dalam kehidupan kita. Suami istri dalam keluarga, sebagai ibu bapa, engkau mulai membandingkan anakmu satu dengan yang lain. Ini yang menyebabkan juga rusuhan di dalam keluarga. The anointing of God selalunya membawa kemanisan, katakan kemanisan. Terhadap semua anak-anak kita. It can be applied in every aspect of our life. Bila kita mengerti urapan Tuhan itu. Untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Jadi pada pagi hari ini, kayu manis ini. Salah satu yang dicampurkan untuk menjadikan minyak urapan ini. So, walau bagaimanapun Anda diperlakukan, always have that life of forgiving. No matter how kamu disakiti, dilukai dalam kehidupan Anda. Jangan membiarkan kepahitan, kemarahan, dendam menguasai diri kita. Always forgive. Katakan always forgive. Amin. Mengampuni. Berapa kali? Selagi kita disakiti. Haleluya. Amin. Ada yang katakan, pastor banyak kali sudah seampunnya. Macam lagi-lagi dia suka mau buat lagi dia. Cuma saya tahan mau ampuni dia. Kali ini saya tidak mau mengampuni dia, saya mau kick dia ini kali. Ada yang begitu kan? But as long as you fikir, you mau kick sama dia, urapan itu akan berhenti. You cannot walk and you cannot maintain the anointing. Selagi kita hidup, we got to live a life of forgiving. Saya belajar ini daripada Raja Daud. Always remember when somebody is in authority. Saya belajar rahasia Raja Daud. Walaupun dia sudah diangkat jadi raja, the second king of Israel. Raja Saul yang sudah diangkat. Tapi selagi Raja Saul hidup di atas takhta dan raja, walaupun sudah dikatakan bahwa Tuhan tidak lagi mengindahkan dia, dan Tuhan akan menurunkan dia dan mengangkat satu raja yang baru, yaitu Daud. Tapi selagi dia berada di situ dan hidup, Daud tidak membalas segala kejahatan, keburukan Raja Saul terhadap dia. Selagi dia berada di atas takhta. Never go against somebody that God has placed on an authority. Dia ada kesempatan untuk membalas dendam terhadap Raja Saul. Waktu dia pergi buang air satu kali kan, buang air besar. Ada peluang sampai dia potong dia punya hujung jubah itu kan. Dia katakan, I can kill you, but I'm not going to kill you because dia fear God. Ada kesempatan untuk dia menjatuh, membunuhkan dia. Dan dia boleh naik di atas takhta. Tapi dia membiarkan pembalasan itu dilakukan oleh Tuhan sendiri terhadap Raja Saul. Sama juga dalam kehidupan kita. Kita mengampuni, tetap mengampuni. Jadi dalam arti kata, bila kita mengampuni itu kan menjadi satu kemanisan. People have no reason to accuse you and do anything at the end of the day bila Anda memilih untuk mengampuni. Amin. Jadi saudara yang sekalian Tuhan, yang kedua, ingat ini, kayu manis ini, do not keep bitterness, disappointment, ataupun jealousy, ego, ataupun competition di dalam diri kita, di sekolah, di tempat kerja Anda. If you are put down by your colleague di tempat kerja Anda, jangan berebut dengan dia. If you know that you are walking in the anointing of God, kalau Anda ditipu, Anda difitnah, apapun yang mereka lakukan sebagai anak Tuhan yang berjalan dalam kebenaran Tuhan, Tuhan itu di pihakmu, Dia yang akan membenarkan Anda dan Dia yang akan berperang bagi pihak Anda. Dia adalah pembela Anda dan Dia yang akan menegak Anda. Haleluya, berikan tepukan untuk Tuhan. Bahagian kita mengampuni. Dan yang ketiga, katakan yang ketiga, kalamus, kain, tebu, seperti tebulah. Ini satu, yaitu, nah, yang satu ini adalah ada wangi ya, the fragrance. Ini juga salah satu, yang ketiga, rempah yang dimasukkan untuk menjadi minyak urapan ini.
Dan ini membicarakan tentang a life of worship. Sebagai seorang yang berjalan di dalam urapan Tuhan, kita tidak boleh tidak menjadi seorang penyembah. Katakan seorang penyembah. Live a life of worship. Menyembah Tuhan terus. Suatu ketika Raja Saul, waktu dia dihinggapi ataupun dirasuki oleh roh jahat, dikatakan kepada dia oleh pegawai dia, cari seorang yang boleh bermain musik, penyembah. Dan dikenal ada seorang yang bernama Daud. Pada waktu itu Daud sudah diurapi untuk menjadi raja, tetapi dia masih kecil, masih muda lagi. Dan dia dipanggil untuk datang ke istana. Menyembah Tuhan. Orang penyembah yang dibawa. Saudara yang sekalian dalam Tuhan, anointing of God flow in and through his life. Dan oleh karena itu waktu dia menyembah Tuhan, waktu dia main musik, dia dikatakan bahwa roh jahat itu keluar daripada Raja Saul. Wow, katakan wow. Do you worship at home? Ada menyembah Tuhan di rumah. Ada memuji, ada menyembah Tuhan di rumah. Just spend time worship God. Kalau Anda mau berjalan di dalam urapan Tuhan, walking in the anointing of God, we cannot live a life without worship. Karena worship ini engkau sedang meninggikan Tuhan. You are acknowledging God. Engkau sedang adore God, mengagungkan Tuhan dalam kehidupan Anda. Tidak kira di mana Anda berada, dalam apapun situasi Anda, pujilah Tuhan, sembahlah Dia, agunglah Dia. Ada amin? Have you done that? Kalau dalam masa-masa sukar Anda, belajar untuk menyembah Dia. Amin. Belajar untuk menyembah Dia. Jadi penyembah. Saudara yang sekalian Tuhan. Jangan kita doa, Tuhan urapi Tuhan. Tuhan urapi saya. Tuhan pakai saya. Ya Tuhan katakan, aku sudah berikan Roh Kudus kepadamu. Jadi saudara, apabila Roh Kudus sudah ada kepada Anda, now start to worship God. Haleluya. Amin. Dan saudara yang sekalian Tuhan, waktu murid Yesus in the upper room, they worship God, they pray. Urapan Tuhan turun, pencurahan Roh Kudus Tuhan turun. Saudara yang sekalian Tuhan, mari belajar menjadi seorang penyembah. Katakan jadi seorang penyembah. Pada pagi hari ini, mari kita sama-sama belajar untuk menyembah Tuhan. Fragrance and worship goes together. Keharuman. Ada seorang wanita dalam Alkitab itu, dalam Lukas ini ya, seorang wanita dikatakan wanita ini dikenal seperti pelacur begitu. Tapi suatu ketika Yesus datang ke rumah seorang Farisi dan singgah di rumah itu. Dia datang membawa alabaster box. Itu ada wangi yang mahal. Dia bawa dan dia pergi ke kaki Yesus untuk menyucikan. Dan dia menuang dan seluruh rumah itu penuh dengan bau wangi ini. Bau wangi rumah itu. Ya, ada wangi seluruh. Ini menggambarkan her worship. Itu adalah act of worship dia di hadapan Tuhan. Saudara yang sekasih dalam Tuhan, it may sound, wah, mestikah begitu? Yes. Haleluya. So, kalamus ini dicampur. So, ini juga add how we want to maintain and walk in the anointing of God. Hidup sebagai seorang penyembah. Ada amin? So saya lihat saudara yang sekalian Tuhan di hari-hari yang mendatang ini kita akan lihat bahwa memang dalam perjanjian baru Tuhan mengingatkan bahwa Allah itu mencari orang yang menyembah Dia dalam roh dan penyembah-penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru dicari adalah penyembah. Kalau Anda mau melihat Tuhan memakai Anda lebih dahsyat lagi pada masa yang akan datang, hiduplah sebagai seorang penyembah. Jangan hanya sekali seminggu. Jangan hanya sekali-sekala kehidupan kita adalah seorang penyembah. Amin. Dan yang seterusnya. Yang seterusnya itu adalah kasia ataupun kayu teja. Nah kayu ini dia memiliki akar. Akar yang tadinya itu adalah daripada bunga, daripada yang jadi tepung, jadi wangi di situ. Tapi sekarang ini membicarakan tentang satu pokok yang mana ada akar yang masuk ke dalam. Akar ini masuk ke dalam dan tidak pernah nampak akar. Memang ada yang nampak, tapi kebanyakan akar dia masuk ke dalam tanah yang tidak kelihatan. Ini menggambarkan kehidupan seorang anak Tuhan yang mau mengalami satu proses. Katakan proses. Live a life of process. Kita tidak boleh hidup terus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kebanyakan yang mau dipakai Tuhan dengan luar biasa dengan tiba-tiba itu tidak akan bertahan.
Karena perhatian akan pergi kepada dia. Dan seringkali dia yang dinampak dan Tuhan itu di belakang. Tapi yang Tuhan mau cari dalam kehidupan kita adalah kita semakin mengecil, Tuhan itu semakin membesar. Ada amin. Nah, di dalam proses ini saudara yang sekalian Tuhan, memang Tuhan mau memakai setiap kita. Tapi Tuhan mengizinkan kita melewati proses. Katakan proses. Dalam proses ini saudara yang sekalian tidak mudah. Dalam arti kata ini adalah di mana Tuhan mau kita tertanam dulu di dalam Dia, di dalam firman-Nya. Dalam Mazmur 1 dikatakan bahwa ada pohon yang ditanam di tepi aliran air dan akarnya itu masuk ke dalam. Ini menggambarkan saudara yang sekalian Tuhan, sebagai seorang yang bergerak dan berjalan dalam urapan Tuhan, kita perlu tertanam dan berakar. Katakan berakar. So let your root dig deeper as a process. Dan waktu akar ini masuk ke dalam itu tidak mudah. Dia harus melewati mungkin ada batu, dia melewati tanah yang mungkin keras dan masuk ke dalam itu gelap. Dapat bayangkan kesukaran-kesukaran yang dihadapi di dalam proses pembentukan kita sebagai seorang yang dipersiapkan untuk dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Jadi diurapi Tuhan, berjalan dalam urapan Tuhan itu tidak hanya sekedar Tuhan urapi saya, urapi saya, urapi saya. Tapi tidak mau ataupun tidak siap untuk melewati prosesnya. Saya yakin percaya semua jemaat Tuhan yang memilih untuk mengizinkan proses Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Proses bagaimana saudara yang sekalian Tuhan? Prosesnya itu adalah di mana kita akan kikiskan segala sesuatu yang tidak benar. Dan juga kita mendalami firman Tuhan, mengerti firman Tuhan. Dan juga janji-janji Tuhan supaya pada waktu ada badai kita tidak mudah goyah. Kenapa hari ini ada banyak orang mudah goyah bahkan tumbang dalam kehidupannya. Karena dia tidak mendasari dengan kehidupan yang berdiri di atas janji Tuhan. Ada janji Tuhan yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kalau saya tanya berbagai hari ini berapa janji Tuhan yang kau pegang, yang kau ingat. Yang dengan persis, dengan tepat kau tahu janjinya ini. Dalam keadaan sakit apa janji Tuhan. Dalam keadaan yang belum ada pasangan apa janji Tuhan. Di dalam keadaan tidak ada kerja apa janji Tuhan. Do you get it? Atau bila tidak ada kerja, mau cari cepat, pergi 4D. Saya beli nomor, ini paling cepat. Ayah, saya belum kawin lagi. Tengok kawan-kawan sudah kawin. Ujung minggu, ujung bulan ini, ujung tahun ini ada beberapa sudah kawin. Ayo kawan, saya mau kawin sudah. Saya tengah plan untuk kawin. Kawan saya belum lagi. Ayah tidak apalah, cincailah pokoknya. Saya kawin, kawan kawin, saya pun mau kawin. Tapi ada dasarmu, apa dasarmu untuk kawin? Maka tidak heran banyak rumah tangga itu goyah. Karena tidak ada dasar untuk berkawinnya. Tidak ada promise bagaimana dia akan mencari pasangan kehidupannya. That's why mungkin engkau lambat tapi biar tertanam dulu dalam firman Tuhan. Jangan hanya yang lain mau kawin, kamu pun mau kawin. Apa janji, apa dasarmu untuk berkawin? Tangkap? Lebih is better late than apa namanya itu. So, do not skip the process of growing and maturing. Karena di dalam perkawinan juga ada banyak cabaran. Bagaimana nantinya untuk saling mengasihi sesama di dalam masa sukar. Waktu engkau rasa tidak mengasihi, mencintai, engkau sakit hati. Ataupun tapi tak boleh sakit hati kan. Tapi memang kita sering disakiti. Wah, ada istri saya depan saya. Saya terus terang dengan anak saya. Ya, Daddy, Mami mungkin ada banyak perbezaan ataupun pandangan. I still love Mami, you know. Mereka tahu kadang-kadang kami berdebat, bukan berdebat apalah. Beza pandangan begitu. Tetapi dalam beza pandangan saya katakan saya tidak boleh sakit juga kadang lah, tapi saya maafkan. Dulu kalau saya sakit hati itu mungkin ambil 1 minggu, saya slow sedikit untuk sembuh. Lama kelamaan karena saya tertanam dalam firman Tuhan, belajar tanam untuk apapun. Dan itu sebabnya saya dapat khotbahkan hari ini. Tidak kira bagaimana istri saya memperlakukan saya katakan saya tetap mengasihi istri saya. Karena dia adalah istri saya. Ya, haleluya, ada tepuk tangan. Ya kan? Betul kan? Nah, itu dah.
Kenapa boleh terjadi perceraian dalam kehidupan kita? God want to anoint us so that we can bersatu di dalam masa suka-suka dalam keluarga kita. But the reason we don't want to go deep, we say I love you, you love me, we kawin-kawin. Itu saja dasar. But there are time bila sudah berkawin tidak ada rasa cintanya. Pada pagi hari ini, get deep, katakan get deep. Be rooted, katakan be rooted. So that's why kayu teja atau kesia, it's about the root to go deeper. Untuk root itu masuk lebih dalam. Dia dapat bertahan menghadapi badai. Dan yang seterusnya, nomor berapa sudah? 4, yang terakhir. Yang terakhir ini hebat. Yaitu buah zaitun. Buah ini keras. Kalau kita mau gigit mungkin tidak buka. Harus diketuk, dipukul. Ini adalah kedagingan kita yang perlu dikeras, dihancurkan. Saudara, buah ini dengan begitu tidak dapat menghasilkan minyak. It has to be crushed, dihancurkan, diremukkan sebelum mengeluarkan minyak. Yang diperlu di sini adalah minyak. Haleluya. The good things I believe in all of us. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, ada sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Ada amin. Tetapi seringkali yang dia punya shell, dia punya luaran ini, atau boleh kita katakan kedagingan kita ini yang menutupi yang baik di dalam kita itu, yang perlu dihancurkan, yang perlu dimatikan, that need to be shaken and need to be crushed. Haleluya. Yusuf, Moses, Daud ini melewati masa-masa yang di-crush, dihancurkan. Yusuf punya mimpi yang luar biasa daripada Tuhan. Tetapi sebelum dia mencapai, dia menggenapi tujuan ataupun mimpi itu dalam kehidupannya, saudara, dia melewati berbagai proses penghancuran di situ untuk mematikan si akunya itu, sehingga akhirnya Tuhan sendiri yang mengangkat dia pada waktu Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin dan menggenapi mimpi yang Tuhan berikan kepada dia. Berikan tepukan untuk Tuhan. So when you are being shaken, digoncangkan, mungkin dalam kebiasaan Anda. No, before we can go to the next level, sometimes God allow us to be shaken. Mungkin dalam kebiasaan kita. We thank God Tuhan sudah memimpin kita sejauh ini. But I believe God want to do another shaking. Satu goncangan untuk betul-betul mempersiapkan jemaat Tuhan yang siap untuk pergi ke next level. Karena Tuhan tidak mau mengongsikan kemuliaannya dengan manusia yang mencuri kemuliaannya. Saya tersentuh bila dikongsikan semalam, kalau ada ikut yang gunung doa semalam konferensi ya, ada kesaksian tentang mendiang Datuk Ramsey. Waktu dia mau naik ke gunung itu untuk perasmian. Kesaksian disampaikan oleh mantan presiden kita, Reverend Grawat. Bagaimana mereka sudah siapkan namanya di atas pelak itu, dirasmikan oleh YB Datuk Ramsey, kira-kira begitulah. Tapi waktu dia naik, helikopternya tak dapat sampai ke puncak. Dia harus landing ke tempat yang lain. Dan pada malam hari itu Tuhan berbicara kepada dia, I will not share my glory with men. Dia ditegur, dia bertobat. Karena dia tak muncul, mereka tetap jalankan acara di sana. Tetapi dia bertobat, dia katakan, dia datang hadapan Tuhan dan berlutut mohon pengampunan daripada Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Tuhan izinkan dia naik next day. Waktu mereka sampai di sana, mereka sudah menyambut dia. Memang biasalah menyambut YB kan. Tetapi waktu dia sampai, dia beritahu dengan mereka. Please, dia katakan, tolong cabut pelak itu. Jangan letak nama saya di situ. Karena gunung ini, rumah ini, this is dedicated to God by Him. Bukan seseorang. Jadi namanya diturunkan di situ. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, walaupun dia YB, tapi puji Tuhan dia sedar. Kalau bukan Tuhan yang mengangkat dia, siapalah dia. Jadi tidak berkongsi kemuliaan dengan Tuhan. Hari ini kalau Tuhan dapat memakai kita, itu bukan karena kehebatan kita. Hari ini kalau saya sangat menyadarkan diri saya akan hal ini. Kalau Tuhan dapat memakai saya sejauh ini, itu adalah anugerah Tuhan. Saudara, we need to allow God to crush us.
dan menghancurkan, meremukkan segala si aku di dalam kita sebelum dia dapat membawa kita ke satu tahap yang baru lagi. Ini pada pagi hari ini saudara yang sekasih dalam Tuhan, mari saya mengajak kita semua memberikan perhatian. When you are being shaken from the familiar and crushed, you are being prepared for greatness. Crushing has to take place before the oils come out. Sebelum kita nampak minyak itu keluar. Jadi pada pagi hari ini saya mengajak kita semua persiapkan diri kita untuk sesuatu yang besar daripada Tuhan terjadi di dalam kehidupanmu. Nah, di dalam Keluaran, worship team kita maju depan. Keluaran 30 ayat 25 kan 25 dia katakan begini, haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. The anointing oil of God that is flowing through our life. Yang di dalamnya ini ada 5 rempah ini. Tuhan juga mau di dalam kehidupan kita. Pertama mur itu tadi, yaitu kemurnian, kesucian di dalam kehidupan kita yang dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan apa tadi yang kedua? Kemanisan, yaitu hidup kita always membawa kebaikan, bukan kebencian kepada orang lain. Dan juga saudara yang sekasih dalam Tuhan, life of worship, jadi penyembah kepada Tuhan, dan seterusnya berakar di dalam firman Tuhan. Dan yang terakhir, matikan si aku dan biar minyaknya Tuhan itu yang orang lihat, wow, orang ini begini. Tadi wanita sundal itu, pelacur itu yang orang tahu, tetapi bila dia mengerti tentang siapa Tuhan itu, dia sanggup menuangkan minyak wanginya itu dan satu rumah bau wangi. Dan firman Tuhan katakan bahwa selama tercatatnya Alkitab itu, nama perempuan itu tidak akan dilupa. Peristiwa itu tidak akan dilupa. Demikianlah kehidupan yang hancur, yang remuk di hadapan Tuhan. Tuhan dapat memakai kita. Again, it's not about us anymore. It's about Him yang bekerjakan sesuatu yang di luar bayangan ataupun impian kita. Mari saya ajak kita bangkit berdiri bersama. Kita datang kepada Tuhan. Apakah kita masih merindukan Tuhan? Urapi saya. Yang siap untuk diremukkan. Tidak ada lagi si aku, but it's all about God in and through our life. Tuhan siap untuk memakai setiap orang yang mengizinkan dia mengerjakan kehendak dan tujuannya dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita menyembah dia, kita puji dia. Kita berterima kasih kepada dia atas kebaikannya untuk kita. Karena dia memperdulikan dan memperhitungkan kita sebagai peralatan di dalam rumahnya dia. Haleluya. Kita sembah dia. Thank you Jesus. Angkatkan kedua tanganmu sebagai tanda penyerahan kepada dia. Yang engkau juga mau menerima pengurapan daripada dia. Yang mengatakan, Tuhan, ini aku Tuhan, jadikan aku seperti zaitun ini yang diremukkan. Namamu.
Jesus. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh Haleluya, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Yohanes 3 ayat 30 berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Salvation is free, but anointing costs us everything. Segala sesuatu have to go. Si aku kita itu mati, and allow him yang nampak, ia makin membesar di dalam kita. Pada pagi hari ini saudara yang saya kasih dalam Tuhan, it is only by the anointing of God they can break every yoke di dalam dan melalui kehidupan kita, memakai kita untuk menerobosi segala benteng-benteng dalam kehidupan kita, penghalang-penghalang yang menghalang kita mengalami terobosan dalam kehidupan kita. We all need the anointing of God. Tapi bagaimana kita dapat mengalami itu? Sudah dijelaskan kepada kita, ada 5 rempah yang dicampurkan untuk menjadikan urapan itu. Pada pagi hari ini ya Tuhan, saya siap Tuhan melewati proses ini Tuhan. Bentuklah aku seturut dengan kehendak-Mu. Mari kita berdoa, letakkan tangan di dada Anda yang mengikuti ibadah live streaming pada pagi hari ini. Tuhan mau memakai kehidupan Anda semua. Tetapi apakah kita siap untuk Dia memakai kehidupan kita? Izinkan Dia memakai kita. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Kami berterima kasih atas anugerah dan kemurahan Tuhan. Engkau yang menebus kami. Tuhan, keselamatan yang daripada Engkau itu Tuhan adalah Tuhan percuma bagi kami Tuhan. Engkau membayarnya dengan harga yang mahal. Engkau telah melunaskan segalanya bagi kami untuk kami menerima. Tapi Tuhan, untuk kami mengalami Tuhan terobosan dan pengurapan yang memampukan kami mengalami kemenangan itu. Tuhan, Engkau mau supaya kami mati terhadap diri kami dan hidup dan dipimpin oleh Roh Tuhan. Pada siang hari ini Engkau memakai kami semua Tuhan jadi saluran berkat, dan biarlah urapan-Mu Tuhan mengalir dalam kehidupan kami dan kami berjalan di dalamnya dan memeliharanya seperti mana rempah-rempah ini Tuhan ada di dalam kehidupan kami yang mengikuti ibadah online. Tuhan mengurapi mereka juga. Tuhan pakai mereka dimanapun mereka berada, dan biar kerinduan hati kami Tuhan untuk hidup di dalam pengurapan-Mu terus di dalam kehidupan kami. Terima kasih, segala kemuliaan, hormat, pujian kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang diberkati katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Silakan duduk. Thank you.